warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kepada teman-teman sekalian, kepada guru kami tercinta. Untuk kali ini kami kelompok pada mata kuliah sistem kendali yang akan membahas tentang efek sinyal uji terhadap tanggapan sistem. Di dalam kelompok ini kami terdiri dari beberapa anggota dan nama kelompok kami adalah kelompok Andem dengan anggota yaitu mulai dari Vinandi Dwi Surya dengan NIM Elektro Angkatan 20 NIM 11, Ratna Iramaya Azizah NIM 12, Akmal Firdausi NIM 29, Dede Ridwan dengan NIM 33, Rizal Tegar Pambudi dengan NIM 31, lalu Ahmad Taqiyuddin NIM 42, Adian Firdausi Susanto dengan NIM 49, lalu ada Galih Baskoro Hidayat dengan NIM 53, Rainel Ramses Aliandra dengan NIM 71, lalu ada Maria Yohana Rias Chandra Dewi dengan NIM 75. Baiklah, untuk pada penjelasan ini kami akan membahas beberapa hal, yang dimana untuk pembahasan pertama yaitu persamaan fungsi alih sistem orde 2, lalu dilanjut dengan pemilihan parameter, lalu dilanjutkan dengan pembahasan tentang source code-nya, yaitu pengujian sistem terhadap impulse, step, dan rem. Nah, lalu lanjut sampai nanti kami akan membahas tentang gambar-gambar yang telah kami dapatkan, mulai dari gambar hasil keluaran impulse respon, step respon, hingga rem respon. Nah, jadi tadi adalah uraian singkat tentang apa yang akan kami bahas, dan untuk selanjutnya kami langsung saja untuk membahas pembahasan yang pertama. Pada pembahasan pertama ini akan dibawakan oleh Maria dan juga Nandi. Kepada Maria dan Nandi, dipersilahkan. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang persamaannya. Untuk persamaan fungsi alih sistem orde 2 ini, kalau bisa kita lihat dari buku pun memiliki persamaan berupa G sama dengan WN kuadrat, dibagi S kuadrat ditambah 2 dikali Zeta dikali WN dikali S dan juga ditambah WN kuadrat. Zeta ini ada 4 tipe, yang dimana jika misalkan Zeta-nya sama dengan 0 merupakan syarat dari undamp, Zeta-nya 0 sampai 1 merupakan syarat dari underdamp, Zeta-nya sama dengan 1 merupakan syarat dari critical, dan juga Zeta-nya lebih dari sama dengan 1 merupakan syarat dari overdamp. Nah, karena berhubung pada kelompok kami ini untuk membahas tentang undamp, makanya Zeta yang akan kami gunakan adalah Zeta sama dengan 0. Ya, dari penjabaran tersebut, pada rumus zeta menyatakan dumping rasio yang menunjukkan seberapa besar redaman atau hambatan pada sistem. Pada uji sinyal undampen, syarat sinyal ujinya adalah tidak ada redaman atau hambatan yang terjadi pada sistem undampen sama dengan 0. Sehingga transfer alih dapat dituliskan menjadi G sama dengan WN kuadrat per S kuadrat ditambah WN kuadrat. Contoh yang ada tertera di tersebut apa? Contohnya G sama dengan 100 per S kuadrat plus 100. Itu juga ada di buku Modern Control Engineering, ditulis oleh Kosuhiko Okata. Selanjutnya ada dua yang dijelaskan oleh Rainel Ramses. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam pemilihan nilai parameter undamp. Oke. Undamp berarti bahwa tidak ada kehilangan energi dengan gerakan, baik disengaja dengan menggunakan peredam atau tidak sengaja melalui drag atau gesekan. Sistem yang tidak teredam akan bergetar selamanya tanpa tambahan gaya yang diterapkan. Oke, selanjutnya bisa Mas Rizal. Ya, selanjutnya rumus umum fungsi transfer orde 2
yaitu G sama dengan WN kuadrat per S kuadrat ditambah 2 zeta WNS ditambah WN kuadrat seperti yang sudah dijelaskan di atas, di mana untuk bentuk responnya ditentukan oleh rasio damping. Salah satunya yaitu undamped jika zeta sama dengan 0. Pada undamped memiliki respon step yang sistemnya menuju keadaan mantap tanpa osilasi atau fungsi eksponensial. Undamped memiliki dua buah pole imaginary yang dapat dicari dalam persamaan berikut. P1 sama dengan minus zeta WN plus minus WN akar zeta kuadrat minus 1. Jika disubstitusikan damping rasionya sama dengan 0, maka didapat P12 sama dengan plus minus WN akar minus 1. Perubahan posisi dari persamaan karakteristik sistem pada undamped bisa dilihat pada gambar berikut. Dan selanjutnya, penjelasan mengenai pengujian sistem terhadap input impulse, step, dan rem menggunakan software Octave yang akan dijelaskan oleh Mas Akmal dan Mas Taki. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Mas Irzal atas kesempatannya. Di sini aku Akmal Firdausi akan menjelaskan mengenai shortcode yang akan digunakan untuk melakukan pengujian sistem terhadap input impulse, step, dan RAM. Untuk software sendiri kita menggunakan software Octave untuk mengeksekusi jalannya program. Untuk variabel yang dipakai itu kita menggunakan persamaan dari GS yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu GS sama dengan 100 per S kuadrat ditambah 100, yang dimana yang berarti untuk damping ratingnya itu sama dengan 0. Kemudian saya lanjut ke source code-nya. Yang pertama itu ada clear dan CLC, itu digunakan untuk membersihkan jendela command window pada Octave. Kemudian kita masuk ke PKG load control, itu digunakan untuk meload atau memanggil package yang sudah kita download dan dipasang pada program Octave. Kemudian kita lanjut ke sesi analisa respon sinyal impulse respon. Itu pengujian sinyal yang pertama itu menggunakan sinyal impulse. Pertama yang harus kita lakukan itu dengan deklarasikan variabel 6 sama dengan 00 100, itu untuk koefisien pembilangnya. Dan untuk koefisien penyebutnya menggunakan den sama dengan 10 100. Kemudian kita lanjut ke SIS1 sama dengan TF6 den, itu sebagai open loop dari TF tersebut. Kemudian untuk menghasilkan outputnya, kita menggunakan fungsi figur 1. Itu untuk gambar output pertama, atau untuk gambar output sinyal impulse. Kemudian impulse S1 ini memanggil impulse responnya, kemudian grid, kemudian untuk judul grafiknya itu dengan menggunakan fungsi title dan memberikan judul pada gambarnya. Kemudian kita memberi X-label tsec itu untuk variabel sumbu X, dan Y-labelnya itu output, itu untuk variabel sumbu Y. Mungkin dari saya sekian, bisa dilanjutkan ke Mas Ahmad Takiuddin. Terima kasih. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan programnya, melanjutkan dari program yang telah dijelaskan Mas Akmal tadi. Nah, untuk selanjutnya itu adalah respon sinyal unit step. Pertama itu ada num sebagai variabel, fungsinya untuk menampung koefisien pembilang. Kemudian ada den bernilai 10 100, itu juga koefisien penyebutnya. Nah, untuk TF ini merupakan fungsi yang membuat suatu fungsi baru gitu. Jadi num menjadi yang di bagian atas, kemudian per den yang di bagian bawahnya sebagai pembilangnya. Kemudian figur 2 ini berfungsi untuk memunculkan gambar 2. Kalau dalam SC kali ini berfungsi untuk menampilkan grafik nantinya. Step sistem 2 itu merupakan fungsi untuk membuat grafik step. Grid itu untuk menampilkan garis-garis yang ada nanti pada grafiknya. Title unit step response untuk sistem of G kurung S itu merupakan nanti judul yang ada pada bagian atas dari figur itu. Jadi judul figurnya. Kemudian X label itu berfungsi untuk memunculkan string di bagian X-nya, di bagian bawah X.
Ya, label berfungsi untuk memunculkan string di bagian sumbu Y-nya. Ya, kemudian ke bawah lagi, tolong. Nah, untuk yang di bawahnya itu merupakan respon untuk sinyal RAM. Sebenarnya yang atas dengan yang RAM ini sama aja, hanya berbeda di bagian ini. Di yang tadi itu yang atas menggunakan fungsi step untuk membuat grafik step, sedangkan yang RAM ini menggunakan fungsi RAM untuk membuat grafik RAM. Untuk lebih jelasnya tentang grafiknya nanti akan dijelaskan oleh yang lainnya setelah saya. Ya, mungkin terima kasih, itu aja dari saya. Bisa dilanjut. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya Galibas Kuridiat akan menjelaskan tentang sinyal uji yang digunakan pada source code tersebut, yaitu ada sinyal impuls, unit step, dan RAM. Secara sederhana, kita tahu bahwa suatu sistem kontrol itu terdiri dari input, kemudian sistem, dan selanjutnya adalah output. Nah, untuk menguji suatu sistem tadi itu, suatu sistem kontrol tadi itu baik atau tidak digunakannya, itu ada beberapa sinyal uji yang dapat digunakan. Yang pertama yang digunakan pada percobaan kali ini adalah sinyal impuls. Nah, sinyal impuls sendiri itu merupakan suatu perubahan yang sangat mendadak. Jadi, sistem diuji apakah ketika diberikan input yang sangat mendadak, apakah bisa menghasilkan output yang sama juga. Nah, pada sinyal impuls juga memiliki limit waktu yang minim, tapi memiliki energi yang sangat besar. Nah, kemudian yang kedua yaitu unit step, atau bisa disebut juga undak satuan. Pada sinyal unit step ini digambarkan pada grafik waktu terhadap amplitudo. Sinyal unit step menggambarkan atau menunjukkan sistem yang bekerja untuk waktu tertentu, yaitu waktu T lebih besar dari 0 dengan amplitudo yang tetap, yaitu 1. Kemudian ada sinyal rem atau lereng yang mempunyai sifatnya yang menanjak. Pada sinyal rem digambarkan pada grafik waktu terhadap amplitudo. Sinyal rem ini menggambarkan atau mendefinisikan suatu sistem kontrol yang bekerja untuk waktu tertentu, yaitu ketika T lebih besar dari 0 dengan amplitudenya linear terhadap waktu. Jadi ketika waktu bernilai xs, maka amplitudo akan bernilai x, dan ketika waktu bernilai axs, maka amplitudo bernilai ax, dengan a merupakan suatu konstanta. Nah, demikian penjelasan tentang sinyal uji yang digunakan pada percobaan kali ini. Kemudian selanjutnya akan ada penjelasan tentang grafik yang dihasilkan dari percobaan. Grafik tersebut akan dijelaskan oleh Mbak Maya dan Mas Adian. Untuk Mbak Maya dan Mas Adian dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Gali. Di sini saya dan Firdosi akan menjelaskan mengenai grafik keluaran untuk fungsi step dan fungsi impuls. Menyambung pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Mas Gali, untuk fungsi step berguna untuk menguji respon terhadap gangguan yang muncul tiba-tiba dan juga melihat kemampuan sistem kontrol dalam memposisikan respon. Dapat diperhatikan dari gelombang keluaran yang dihasilkan dari fungsi step, itu memiliki grafik dengan gelombang sinusoidal dengan sudut fase minus 90 derajat. Kemudian untuk fungsi impuls, bisa diturunkan moderator. Oke, untuk fungsi impuls itu berguna untuk menguji respon terhadap gangguan sesaat yang muncul tiba-tiba dan untuk menguji sistem yang responnya berubah dalam selang waktu yang sangat singkat. Nah, dapat diperhatikan dari grafik yang dihasilkan, gelombang keluarannya itu berbentuk sinusoidal dengan sudut fase 0 derajat. Mungkin selanjutnya untuk fungsi rem bisa dijelaskan oleh Mbak Maya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil keluaran rem respon. Dapat dilihat dari grafik bahwa gambar di atas selalu bernilai positif, sehingga grafik rem ini sering disebut sebagai bagian positif, yang mana grafiknya itu selalu naik secara kontinu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Mas Dede. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian kelompok Andem
yang telah menjelaskan bagian-bagian dari apa yang kita bahas pada percobaan kali ini. Nah, mengingat sudah masuk di akhir dari penjabaran tentang tugas kelompok ini, tugas kelompok sistem kendali, efek sinyal uji terhadap tanggapan sistem yang disusun oleh kelompok Andem. Dan semoga sesuai dengan apa yang kita telah jelaskan tadi, yang salah satunya di mana ketika suatu momen, yaitu ketika momen kecil, tapi di situ bisa ada efek besar yang akan dihasilkan dari momen tersebut. Nah, kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa untuk setiap kesempatan yang ada, bisa jadi kesempatan itu adalah suatu hal yang untuk kedepannya sangat berdampak baik pada kehidupan kita. Jadi berusaha tetap melakukan yang terbaik dari apa yang telah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan. Mungkin sekian dari kelompok Andem. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga di pertemuan selanjutnya kita dapat bertemu lagi berbincang tentang hal ini. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.